kita harus mengetahui bahwa perusahaan ini sudah perusahaan jadi, perusahaan yang culture-nya sudah hidup jauh sebelum kita masuk, ya kan? Jadi kita tidak bisa berharap bahwa ini semuanya harus berubah secara cepat sesuai dengan manajemen yang ada. Pertama mereka stres, kedua kita pun juga akan stres karena ekspektasinya kita akan sesuai dengan background kita waktu kita di luar perusahaan ini. Selamat datang semuanya dalam acara Success Talk Total Quality Indonesia. Kita bertemu lagi untuk mendapatkan inspirasi yang luar biasa dari orang-orang yang tentunya hebat dan dahsyat. Dan kali ini kita akan kedatangan seseorang yang sangat dahsyat. Teman-teman sekalian, Anda pasti tahu dari sebuah perusahaan di Jawa Tengah yang sudah sangat terkenal sekali. Beliau adalah Director dari Rosalia Express. Ya, kita langsung saja menyapa beliau, yaitu Bapak Justinus Rosanto Adi. Oke, Pak Adi, boleh nggak beberapa waktu ke depan kita sharing-sharing dari pengalaman-pengalaman Pak Adi supaya banyak hal kita bisa belajar. Teman-teman yang juga menyaksikan video ini juga pasti akan belajar. Pak Adi, di part yang pertama ini kita ingin sama-sama belajar dari Pak Adi. Dan kita kan tahu Pak Adi, Rosalia ini kan perusahaan yang cukup terkenal ya di Jawa Tengah apalagi. Dan ini kita sudah masuk ke second generation Pak Adi, betul ya? Iya Pak. Kita sudah di second generation. Nah ini yang menarik Pak Adi, pembelajaran tentang second generation Pak Adi. Boleh nggak Pak Adi cerita singkat Pak Adi, bagaimana perjalanan Pak Adi bisa terjun as a second generation ke dalam Rosalia Express ini Pak Adi? Ya, jadi awalnya memang tidak disengaja ya Pak Andre ya. Jadi di awal ini kan Rosalia Express itu anak perusahaan dari Rosalia Indah. Itu adalah transportasi angkutan penumpang. Sedangkan saya itu karakternya itu back office. Saya di kuliah ambilnya manajemen dan accounting. Yes. Saat itu saya kuliah di Melbourne. Saya pulang memang tidak ada rencana sama sekali. Saya mulai dari liburan, kemudian saya belajar apa itu main ke kantor, bertemu dengan beberapa tim, kemudian saat itu setelah selesai liburan, ternyata saya mau kembali lagi pergantian. Kakak saya sama adik saya berangkat ke Melbourne. Kakak ambil master, adik ngambil bachelor. Jadi mau tidak mau gantian gitu. Nanti kalau saya mau lanjut lagi, nanti tahun selanjutnya gitu. Oke. Pak Adi, sebelum akhirnya full Pak Adi istilahnya di Rosalia Express, pastikan sebelum itu Pak Adi juga tidak tahu sama sekali bisnisnya atau maksudnya juga rencananya tadi katanya liburan. Kemudian Pak, bagaimana preparation sebelum akhirnya betul-betul memahami bisnisnya, betul-betul full istilahnya terjun ke Rosalia Express. Preparationnya sejauh apa waktu itu Pak Adi? Apakah sulit, apakah seperti apa Pak? Ya, enggak ya Pak, kalau dari usaha saya sudah mengenal usaha ini dari kecil. Jadi saya dari kecil itu tinggal di kantor, jadi rumah ini sebagai kantor dari orang tua saya dan seluruhnya itu dari kantor, garasi, bengkel di situ, sehingga saya kenal seluruh karyawan yang ada. Sehingga tidak sulit untuk saya mengampu suatu pekerjaan di situ. Dan awal mulanya tadi saat saya mulai dari divisi keuangan, di sisi keuangan itu juga sudah mulai solid, sudah mulai baik. Terus kemudian banyak karyawan dari divisi lain yang mulai menanyakan. Jadi saya tidak langsung di atas direktur untuk menghandle semua perusahaan, tapi saya menghandle bagian-bagian kecil dulu. Jadi dari keuangan itu orang lain melihat gimana saya bekerja sama, membangun tim dan membuat hasil dan memberikan reward terhadap mereka, sehingga divisi-divisi lain mengharapkan hal yang sama agar saya juga bisa masuk dan membantu mereka. Berarti di awal memang tidak langsung di posisi tertentu, memang mulainya dari bawah Pak Adi ya? Ya. Mulai dari yang kecil-kecil dulu berjuangnya Pak Adi ya? Ya Pak, jadi kalau di Melbourne kan liburannya 3 bulan ya Pak ya. Jadi dari 3 bulan ini saya merasa masih ada papa saya dan kakak saya yang in charge sebagai direktur, mama saya juga direktur, sehingga saya yang di bagian keuangan, bagian
pengadaan, sehingga dari situlah saya bisa masuk ke beberapa divisi dengan mudah diterima karyawan. Oke, startnya dari departemen itu Pak Adi ya. Ya. Memang karena sebenarnya dari kecil sudah familiar dengan bisnis Rosalia ya, jadi tidak cukup sulit untuk adapt akhirnya Pak ya, begitu ya. Oke. Pak, tapi begitu menjalani proses masuk lebih dalam, kita kan tahu hal teknisnya dan sebagainya. Menurut Pak Adi, entah ini di perusahaan lain juga as a second generation, apa sih Pak yang harusnya dimiliki second generation supaya mereka bisa mudah dengan adapt, kemudian bisa melanjutkan istilahnya tongkat estafet dengan baik Pak? Menurut Pak Adi seperti apa? Ya, kalau saya sih mulainya dari step by step ya Pak ya. Kita harus mengetahui bahwa perusahaan ini sudah perusahaan jadi, perusahaan yang culture-nya sudah hidup jauh sebelum kita masuk, ya kan. Jadi kita tidak bisa berharap bahwa ini semuanya harus berubah secara cepat sesuai dengan manajemen yang ada. Pertama mereka stres, kedua kita pun juga akan stres karena ekspektasinya kita akan sesuai dengan background kita waktu kita di luar perusahaan ini. Sehingga saya memulai itu dari satu divisi, dan divisi ini bisa berjalan, divisi lain juga mulai menanyakan. Jadi di awal saya bisa terkesan acuh ya Pak ya. Jadi kalau memang itu belum bagian saya tidak akan in charge dulu. Saya akan bereskan satu bagian demi bagian bisa dengan beres. Sehingga saat saya masuk itu adalah permintaan dari karyawan, sehingga spiritnya sama, bahwa mereka tanya ke saya, mereka ingin berubah. Bukan saya merubah, tapi mereka ingin berubah untuk menjadi lebih baik, gitu, lebih bekerja lebih efisien. Itu yang membuat saya bisa cepat dekat dengan karyawan, dekat dengan masalah, dan bisa menyelesaikan. Dan yang menyelesaikan bukan saya, yang menyelesaikan mereka sendiri, karena saya sampaikan kepada mereka apa itu pilihan ada di mereka, karena mereka yang sudah mengampu jabatan tersebut lebih lama, dan saya belum bertanggung jawab di situ. Saya bertanggung jawab di divisi lain. Nah, akhirnya mereka merasa nyaman, tidak merasa tersaingi, dan mereka bisa ngambil action di situ. Oke. Tapi secara personal Pak Adi, kalau boleh juga pesan kepada teman-teman as a second generation, apa sih Pak yang sebenarnya perlu paling dipersiapkan? Apakah technical issue-nya, ataukah mentalnya dulu, atau seperti apa Pak Adi untuk bisa masuk as a second generation itu Pak Adi? Ya, kalau saya mentalnya Pak. Mentalnya ya? Mentalnya, iya kan. Karena kalau secara teknik sudah berjalan, perusahaan ini sudah berjalan. Sehingga saat kita mau menyiapkan mental kita dengan baik, kita bisa melihat bahwa hal ini nggak tepat, kita bisa mengambil beberapa cara komunikasi yang tepat untuk melakukan perubahan. Karena kita harus tahu, ada yang mungkin dengan mudah, seperti saya tadi di awal ya Pak, itu sangat mudah sekali, sehingga mereka lah yang berharap untuk perubahan. Tidak merasa tersaingi, tidak merasa terintimidasi. Tapi saat kita mencoba mengambil peran mereka merasa terintimidasi, keluar dari comfort zone, akhirnya serangan balik itu pasti akan ada. Oke, justru itu tambah berbahaya Pak Adi ya? Ya Pak. Misalkan gitu. Istilahnya kayak saya tadi boleh menyimpulkan, kita harus mulainya perlahan-lahan sambil mengikuti istilahnya dari yang lama. Kalau kita terlalu memaksa juga akan justru mungkin lebih chaos Pak Adi ya? Ya gitu. Gitu ya. Oke Pak Adi, tapi ini menarik, biasanya di second generation pasti kan waktu itu first generation masih in charge Pak ya, dari orang tua Pak Adi. Sampai sekarang in charge Pak. Sampai sekarang ya. Tapi Pak, dalam problem ini seringkali kan terjadi isu ya Pak ya. Apakah pernah maksudnya pada waktu pertama kali dalam proses juga antara second dan first generation itu berselisih paham atau ada crash atau seperti apa? Apakah pernah terjadi Pak Adi seperti itu? Ya, kalau selisih paham atau beda pendapat itu pasti ada Pak. Karena memang dari pengolahan cara memandang suatu masalah itu berbeda. Ya kan. Sebagai second generation saya mengerti dan memahami sekali bagaimana ekspektasi dari first generation, karena memang beliau orang tua saya, beliau pimpinan saya cukup mengerti. Hal ini menjadi lebih berat apabila tim beliau dengan tim saya ini nggak bisa klop, ya kan. Jadi ada orang yang memberikan masukan yang mungkin tidak nyaman, sehingga akan memberikan masukan yang berbeda. Gitu. Jadi manajemen ini yang perlu diperhatikan secara hati-hati.
secara pribadi beda pendapat biasa. Ya kan, sehari 2 hari itu agak tidak nyaman, itu hal biasa. Tetapi Biasa akan ya. menjadi tidak biasa apabila tim saya, misalnya tim manajemen saya harusnya gini Pak, tim beliau juga harusnya gini. Nah ini yang membuat agak menjadi seperti dramatik sedikit ya Pak ya. Iya, iya. Tapi apakah itu pernah terjadi Pak Adi? Kalau memang pernah, ini kan kita juga ingin tahu bagaimana how to handle it. Maksudnya bagaimana cara untuk bisa mengatasinya supaya jadi justru kan perselisihan problem membuahkan solution jadi lebih baik Pak. Ya, kalau itu pernah terjadi Pak, tetapi apa itu solusinya? Waktu Pak. Oke, maksudnya Pak Adi. Ya, saat kita sudah mulai eh, mengambil waktu sejenak, Oke. kita memikirkan apa itu terjadi. Saat pertama saya pernah kejadian di mana saya merasa tim saya sudah solid, tim saya sudah bagus, dan saya bisa mendeteksi suatu ketidak ketidak apa ketidaksesuaian di lapangan, ya kan. Setelah itu kejadian dan booming, kemudian ada suatu action yang lain, saya dipindah ke tempat lain. Iya kan. Nah, di sisi satu emosional saya semakin meningkat ini Pak, ya kan. Loh, saya sudah bisa menemukan suatu kejadian dan memang itu terbukti. Tetapi saat kita membutuhkan waktu sejenak tadi, kita berpikir, kenapa hal itu terjadi? Saat itu ada di bawah saya, itu di manajemen saya dan itu terjadi. Berarti memang saya baru menyadari ternyata saya sendiri kurang kontrol. Saya tidak mungkin kalau memang itu kejadian dan itu manajemennya saya, ya saya lah yang bertanggung jawab, bukan karyawan saya. Gitu. Wow. Sehingga saya pun menyadari, orang tua pun juga menyadari, oh bahwa ternyata ini memang butuh waktu, gitu, untuk menyelesaikan satu sama lain. Tapi tidak bisa langsung sehari 2 hari selesai, tidak Pak. Butuh waktu, butuh perjalanan yang panjang untuk itu. Itu kalau di film doang Pak Adi ya, 1 episode selesai. Iya, kalau sini enggak Pak. Sebulan 2 bulan nangis bombay itu nah. Karena tadi pertama mengalami saya bisa, saya mampu, saya sudah melakukan yang terbaik, tetapi kenapa masih terjadi lagi? Saat kita bisa menyadari itu, bahwa kejadian itu di bawah saya dan menjadi tanggung jawab saya, kalau ada kejadian ya sayalah yang bertanggung jawab. Wah, menarik. Berarti memang Pak Adi, kalau saya boleh tarik satu kesimpulan, memang dalam proses regenerasi ini satu memang butuh waktu Pak Adi ya. Dan kedua kalau ada problem, ada pertentangan, perselisihan dengan first generation pun, itu memang sesuatu yang wajar Pak Adi ya. Sesuatu yang wajar Pak. Sesuatu yang karena wajar sekali ya. Beda tahunnya juga beda kejadiannya, ya kan. Jadi kita harus menyadari, dan saya bisa ngomong seperti ini karena sudah ngelewatin itu semua Pak. Gitu. Sudah kalau makan belum, asam garam Pak Adi ya. Ya, kalau mungkin Pak Andre ngajak diskusi saya 10 tahun yang lalu, mungkin udah ini bara ini sudah tinggi nih, tapi karena saya sudah melewati itu, sudah mulai, ya kita harus ambil positifnya gitu. Ya, betul Pak Adi, betul. Dan memang kita butuh waktu untuk juga harus bisa self-evaluate juga Pak Adi ya. Iya Pak. Jangan-jangan tadi Pak Adi bilang ada yang kurang ini, jangan-jangan dan sebagainya gitu ya. Kalau kita pakai kepalanya nggak dingin, wah bisa kacau balau Pak Adi ya. Iya Pak, iya betul sekali gitu. Betul ya. Tapi Pak Adi bagaimana menghadapi pada waktu Pak Adi kan pada waktu pertama ada miss, ada mungkin pertentangan, tapi kan tentu dari first generation ada pressure Pak ya. Iya. Ada ekspektasi lah Pak. Dan mungkin itu jadi juga waktu itu saya tidak tahu apakah itu jadi semacam pressure buat Pak Adi pada waktu mulai masuk. Dan bagaimana Pak Adi bisa menghadapi gitu Pak? Ada tipsnya atau ada tips and trick dari Pak Adi begitu? Ya, pressure-nya luar biasa Pak. Karena apa? Di sisi lain kita dituntut untuk menjadi yang terbaik. Yes. Ya kan, dimarahin, emosional itu kadang-kadang naik turun. Sedangkan saat saya keluar ruangan, saya nggak bisa asal marah-marah karena semua karyawan saya berharap ada sesuatu yang baik gitu. Sehingga saya keluar ruangan tetap harus senyum, tetap harus memberikan motivasi. Oh nggak apa-apa kok, ini semua sudah berjalan kok. Walaupun di dalam hati nggak benar gitu loh. Ini marah itu tetap, tetapi di luar di situ karena memang mereka banyak. Saya bersyukur mendapatkan tim yang memang sangat mengerti saya,
ya kan, memahami secara pribadi, bukan pekerjaan. Kalau pekerjaan jauh Pak, sebenarnya saya juga mau marah-marah ke karyawan, tapi secara pribadi mereka benar-benar mensupport saya dan berharap saya tidak pindah. Ini menjadi motivasi yang luar biasa gitu, bahwa apa yang saya lakukan bermanfaat untuk mereka. Dan ini saya rasa pengorbanan seorang leader Pak Adi ya. Walaupun Pak, lagi panas, tapi tetap kita harus motivate, harus senyum ya Pak Adi ya. Ya harus Pak, karena kalau nggak gitu mereka akan bingung nih mau mulai dari mana. Tapi kalau kita tetap tenang dalam mengambil keputusan, mereka bisa yakin, oh aku harus mengambil keputusan ini. Oke. Pak Adi, kalau misalkan kondisi kan dalam konteks tadi kita bicara timnya bisa mengerti dan bersyukurnya kita punya tim seperti itu. Ada tips nggak Pak? Andai kata kadang-kadang ada mungkin satu orang, ada perusahaan mengalami kondisi seperti Pak Adi, pastinya in second generation pressure, tetapi kadang-kadang tidak ada tim yang juga bisa support karena mungkin tidak mengerti atau apa. Apakah ada yang salah atau apakah ada tips Pak buat kondisi seperti itu Pak Adi? Ya, kalau saran saya untuk apa yang saya lakukan itu mempunyai banyak teman Pak. Mempunyai banyak teman, mempunyai banyak komunitas, mempunyai kenalan dari konsultan termasuk Total Quality, ya kan. Jadi apa itu, saat kita sudah mengenal banyak teman, kita bisa men-sharingkan kepada mereka apa yang terjadi di kondisi kita dan apa yang terjadi di luar. Kalau memang kondisi kita itu tidak benar, ya kita harus mengambil sikap. Kita harus mulai melakukan penilaian kepada tim kita. Kalau memang saya mampu, saya lakukan sendiri. Kalau saya tidak mampu, saya manggil konsultan. Mungkin diisi oleh orang lain akan lebih mudah masuknya dibandingkan diisi oleh pimpinannya sendiri. Ya, maka dari itu saat setiap saya mengambil konsultan, saya memilih yang terbaik dengan fasil yang terbaik dengan harapan agar mereka membukakan semua kejadiannya, semua masalahnya, dan mereka bisa kembali lagi, oh memang benar ternyata apa yang harus dilakukan menurut Adi itu adalah yang terbaik, yang benar untuk ini. Jadi akhirnya kita setelah training bisa konsolidasi dengan baik, rekonsiliasi hati kita untuk maju bersama lebih baik lagi. Oke, jadi penting juga Pak ya punya misalkan pihak ketiga supaya kita bisa melihat blind spotnya kita, begitu Pak Adi ya? Iya harus Pak, kalau enggak konyol kadang-kadang. Iya kan, kita merasa kita benar sendiri, kita merasa akhirnya mengambil kesalahan demi kesalahan yang lebih dalam lagi. Tetapi saat kita mempunyai banyak teman, kita bisa melihat perjalanan karir dari mereka semuanya. Dan saat kita punya masalah, sering kan aku kepengen resign nih, kepengen keluar, kepengen pindah gitu. Ya. Tapi saat kita mempunyai komunitas dan kita bisa melihat perjuangan mereka lebih berat dari kita, itu memberi motivasi kita untuk terus bertahan dan berkarya. Wow, jadi semangatnya Pak Adi melihat teman-teman ini berubah, teman-teman ini jadi lebih baik, bisa kasih manfaat, itu yang jadi semangat Pak Adi juga. Saya rasa untuk mendorong Pak Adi terus fight ya pada waktu itu ya. Iya Pak. Oke, luar biasa Pak Adi. Pak Adi, kita selesaikan dulu di part yang pertama. Thank you very much Pak Adi. Kita akan lanjutkan kembali di part yang kedua bersama Pak Adi. Terima kasih Pak Andre. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Kita sudah berada di akhir part yang pertama bersama Bapak Justinus Rosanto Adi, Direktur dari Rosalia Express. Tentunya kita akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang lebih dahsyat di part berikutnya. Tetapi jangan lupa untuk selalu follow sosial media dari Total Quality, tentunya YouTube channel dari Total Quality. Ya, Anda bisa subscribe, Anda kemudian tekan loncengnya, Anda ikuti terus karena akan ada update-update terbaru, video-video terbaru, ilmu-ilmu terbaru dan terbaik dari Total Quality Indonesia ya. Demikian, sampai jumpa di part berikutnya. Salam sukses untuk kita semuanya. Selama kita melakukan hal yang baik, ya kan, kita tidak perlu merasa terintimidasi. Ya kan? Tidak ada kata menang kalah antara orang tua dengan anak. Tidak ada rasa menang kalah antara first generation dan second generation. Iya kan? Jadi kalau kita menanggapi itu dengan berlebihan, kita sendiri yang stres. Dan siapa yang dirugikan? Ya first generation dan second generation itu sendiri.